Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Rosa Amelia, NIM A320200134. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya tentang manajemen pendidikan nasional. Tata nilai pendidikan nasional. Tata nilai yang ideal akan sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku semua pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai-nilai masukan atau input values, yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai Depdiknas dalam rangka mencapai keunggulan meliputi 1. Amanah, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan profesional, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya. 2. Antusias dan bermotivasi tinggi, menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi, serta berorientasi pada hasil. 3. Bertanggung jawab dan mandiri, memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya serta tidak tergantung kepada pihak lain. 4. Kreatif, memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan. 5. Disiplin, taat pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, peduli dan menghargai orang lain yang menyadari dan memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain. Yang terakhir, belajar sepanjang hayat, berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran dari setiap kejadian. Selanjutnya, nilai-nilai proses atau proses values, yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Depdiknas dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, meliputi 1. Visioner dan berwawasan, bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan. 2. Menjadi teladan, berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri dan melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain. 3. Memotivasi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk berusaha mencapai tujuan bersama. 4. Mengilhami, memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. 5. Memberdayakan, memberikan kesempatan dan mengoptimalkan daya usaha pilihan lain sesuai kemampuannya. 6. Membudayakan, menjadi motor dan penggerak dalam pengemban masyarakat menuju kondisi yang lebih berbudaya. 7. Taat asas, mematuhi tata tertib, prosedur kerja, dan peraturan perundang-undangan. 8. Koordinatif dan bersinergi dalam rangka kerja tim, bekerja sama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai, dan partisipasi aktif bagi kepentingan Depdiknas. Yang terakhir, accountable, bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, nilai-nilai keluaran atau output values, yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stakeholders atau pemerintah, DPR, pegawai donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat lainnya yang meliputi 1. Produktif atau efektif dan efisien, memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien. 2. Gandrung mutu tinggi atau service excellence, menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik. 3. Dapat dipercaya atau andal, mampu mengemban kepercayaan dan memberikan bukti berupa hasil kerja dalam usaha pencapaian visi dan misi Depdiknas. 4. Responsif dan aspiratif, peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang selalu berubah. 5. Antisipatif dan inovatif, mampu memprediksi dan tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi, serta menghasilkan gagasan dan pengembangan baru. Dan yang terakhir, demokratis, berkeadilan dan inklusif,
terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional. Sistem dapat diartikan sebagai gabungan dari sub-sub sistem yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan. Dalam pengertian lain, sistem merupakan seperangkat komponen yang terdiri dari dua atau lebih yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Sebuah sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen yang menjadi inti dari proses pendidikan. Sebuah sistem selalu dijumpai komponen input, proses, output, dan outcome. Dalam konteks pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa secara sistematik komponen input, yaitu raw input, instrumental input, dan environmental input, dalam manajemen pendidikan sangat mempengaruhi proses dan performance output dan akan sangat berdampak pada outcome-nya berupa kepuasan. Selanjutnya, 1. Tujuan dalam sistem pendidikan nasional merupakan sesuatu yang hendak dicapai sebagai platform dari pembelajaran yang dilakukan. Tujuan ini bisa saja berupa rumusan abstrak atau rumusan-rumusan yang disusun secara khusus sehingga memudahkan pencapaiannya. Fungsi tujuan dalam pendidikan yaitu 1. Sebagai arah pendidikan, 2. Tujuan sebagai titik akhir, 3. Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain, dan yang terakhir memberi nilai pada usaha yang dilakukan. 2. Peserta didik. Secara umum, peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Dalam UU SPN, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 3. Pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dalam sistem pendidikan nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam konteks pendidikan dasar menengah, pendidik adalah guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 4. Alat pendidikan. Alat pendidikan adalah seperangkat hal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Alat atau perangkat pendidikan ini dapat berupa perangkat lunak atau software seperti kurikulum, materi pelajaran, dan evaluasi. Sedangkan perangkat kasar atau hardware seperti gedung dan komputer. 5. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat, daerah, dan wilayah tertentu yang dengan sengaja dijadikan sebagai alat proses pendidikan. Lingkungan pendidikan atau educational milieu memiliki peranan besar dalam pembentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, sebab sebagaimanapun tumbuh kembang anak pasti bersinggungan dengan lingkungannya. Lingkungan dalam pendidikan meliputi 4 hal yang disebut dengan catur pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Keempat adalah salah satu kesatuan yang harus saling mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Cukup sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.